Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua di channel Mufad Edu Farmasi Online, di mana pada pertemuan 2 ini akan membahas mengenai obat dan sediaan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu obat dan sediaan? Mari kita bahas satu persatu. Nah, obat merupakan semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun bagian luar yang guna mencegah, meringankan, serta menyembuhkan suatu penyakit. Jadi, obat itu merupakan semua bahan tunggal ataupun campuran yang dipergunakan oleh seluruh makhluk hidup yang bertujuan untuk mencegah, meringankan, serta menyembuhkan suatu penyakit. Untuk selanjutnya yaitu kita bahas mengenai pengertian umum dari berbagai obat. Jadi, obat itu dibedakan menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, ada obat jadi, kemudian obat paten, obat baru, obat asli, obat esensial, dan obat generik. Obat jadi merupakan obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, ataupun dalam bentuk lain yang mempunyai teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia. Jadi obat jadi itu merupakan suatu obat yang telah jadi dalam keadaan murni atau campuran, dapat berupa bentuk supositoria, tablet, dan yang lainnya, dan sesuai dengan teknis dari Farmakope Indonesia. Nah, untuk yang kedua yaitu obat paten. Nah, obat paten ini merupakan obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dengan bungkus asli, kemudian yang diproduksi dari pabrik yang memproduksinya. Jadi obat paten ini dijual dengan nama asli dari suatu perusahaan yang memproduksinya. Misalnya paracetamol, maka nama jualnya misalnya Paradon. Kemudian untuk yang ketiga yaitu obat baru. Obat baru ini merupakan obat yang terdiri atau berisi zat baik sebagai bagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, pengisi, pelarut, kemudian pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang selanjutnya yaitu obat asli. Obat asli ini didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia yang terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam suatu pengobatan tradisional. Jadi obat asli ini dapat kita cari di berbagai lingkungan masyarakat. Tetapi obat asli ini berasal dari bahan alamiah yang mengandung khasiat dan juga bisa diolah secara sederhana. Nah, bisa digunakan dalam pengobatan tradisional. Dapat kita temui di berbagai masyarakat, yaitu contohnya seperti jamu. Nah, untuk selanjutnya yaitu obat esensial. Obat esensial ini obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jadi intinya, obat esensial ini obat yang sangat dibutuhkan dalam proses pelayanan kesehatan. Nah, untuk yang terakhir yaitu obat generik. Obat generik merupakan obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Jadi, obat generik itu obat yang dijual berdasarkan nama dari Farmakope Indonesia. Misalnya paracetamol, maka nama obat yang jika dijual maka tetap dengan nama paracetamol sesuai dengan Farmakope Indonesia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita bahas mengenai golongan obat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Jadi, obat itu digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama, golongan narkotika. Yang kedua, golongan psikotropika. Yang ketiga, golongan obat keras. Yang keempat, golongan obat bebas terbatas. Dan yang kelima, golongan obat bebas. Nah, untuk yang pertama yaitu golongan narkotika.
golongan narkotika ini bisa disebut dengan obat bius. Artinya, obat ini dapat digunakan dalam ilmu pengobatan dan juga menimbulkan ketergantungan apabila terus-menerus digunakan. Nah, yang kedua yaitu obat psikotropika. Obat golongan ini merupakan obat yang sangat berbahaya apabila terus-menerus digunakan karena dapat menimbulkan atau mempengaruhi mental seseorang dan perasaan seseorang. Kemudian untuk obat keras ini artinya mempunyai takaran. Kemudian mempunyai takaran yang maksimum dan penggunaannya harus tepat apabila dikonsumsi. Untuk selanjutnya yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini penggunaannya dibatasi, artinya dapat dibeli dengan membawa kemasan asli. Jadi, jika kita akan membeli suatu obat bebas terbatas, maka kita harus membawa suatu kemasan yang asli. Nah, yang terakhir yaitu obat bebas. Obat bebas ini berarti obat yang dapat dibeli secara bebas. Artinya, dapat dibeli tanpa menunjukkan resep dari dokter. Untuk pembahasan yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai resep. Apa sih resep itu? Nah, resep merupakan permintaan tertulis seorang dokter, baik dokter gigi ataupun dokter hewan, yang telah diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan kepada penderita. Jadi, resep itu suatu permintaan tertulis dari seorang dokter, baik itu dokter hewan, dokter gigi, tetapi yang telah diberi izin sesuai dengan perundang-undangan. Maka, diberikan kepada apoteker di suatu apotik untuk diberikan kepada seorang penderita. Nah, kemudian untuk penderita yang memerlukan pengobatan secara segera, maka dokter dapat memberi tanda pada resep, yaitu berupa sito yang artinya segera, urgent yang artinya penting, statin yang artinya penting, PIM, periculum in mora yang artinya berbahaya bila ditunda. Nah, jika seorang dokter itu dalam suatu resep memberikan tanda yang tersebut, maka harus segera dilakukan suatu pengobatan. Apabila ditunda, maka akan menimbulkan bahaya bagi penderita tersebut. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, kita masih membahas mengenai resep. Jadi, resep selalu dimulai dengan tanda R yang artinya receipt atau ambillah. Di belakang tanda R, kemudian biasanya baru tertera nama dan jumlah obat. Nah, umumnya resep ditulis dengan menggunakan bahasa Latin. Jadi, setiap penggunaan atau penulisan resep ini menggunakan bahasa Latin dan juga resep itu dapat diartikan ambillah. Nah, kemudian dapat kita lihat pada gambar bahwa tanda R berada pada bagian kiri setiap penulisan resep. Jadi, tanda R itu selalu berada pada bagian kiri dari setiap penulisan resep. Kemudian, terdapat apa saja dalam penulisan resep. Nah, mari kita lihat. Nah, dalam resep ini terdapat nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi, dokter hewan, ataupun dokter yang lainnya. Dapat kita lihat di sebelah kiri bahwa terdapat nama dokter, kemudian alamat dokter, dan juga izin dokter dari penulisan resep tersebut. Kemudian, selanjutnya, di dalam penulisan resep itu terdapat tanggal penulisan resep, kemudian nama setiap obat atau komposisi obat. Dapat kita lihat ya, terdapat tanggal pada penulisan resep, seperti Jakarta tahun 2000 pada tanggal 20 Mei. Nah, selanjutnya ada nama setiap obat atau juga komposisi obat. Nah, seperti ekstrak beladon 120 mg, kemudian HCl 300 mg, sampai seterusnya. Selanjutnya yaitu dalam penulisan resep terdapat tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat
yang jumlahnya melebihi dosis maksimal. Jadi, apabila dalam suatu penulisan resep itu terdapat dosis yang jumlahnya melebihi maksimal, maka akan terdapat tanda seru dan juga paraf dari dokter. Selanjutnya, tanda tangan atau paraf dokter penulisan resep yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dapat kita lihat di gambar bahwa ada paraf dokter yang tertera pada penulisan resep. Selanjutnya, di dalam tulisan resep juga terdapat nama pasien, jenis hewan, kemudian umur, serta alamat atau pemilik hewan. Dapat kita lihat contohnya, yaitu ada pro atau nama pasien yaitu Halimah, berumur 7 tahun, kemudian ada alamat juga tertera seperti Jalan Ahmadiyani nomor 57 Surabaya. Nah, jadi itulah dalam resep itu terdapat beberapa nama, kemudian tanggal penulisan sampai dengan nama pasien dan juga alamat pasien. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita bahas mengenai salinan resep. Apa sih salinan resep itu? Apakah ada perbedaannya antara resep dengan salinan resep? Nah, mari kita bahas. Jadi, salinan resep itu merupakan kopi resep atau salinan yang dibuat oleh suatu apotik. Nah, selain memuat semua keterangan yang terdapat dalam resep asli juga, di dalam salinan resep itu harus memuat pertama nama dan alamat apotik, kemudian nama dan nomor izin apoteker pengelola apotik, selanjutnya tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotik, tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan, dan tanda nedet atau nedetur untuk obat yang belum diserahkan pada resep dengan tanda iter X yang diberi tanda detur orig atau detur X. Nah, yang terakhir yaitu ada nomor resep dan juga tanggal pembuatan. Nah, teman-teman, dapat kita ketahui ya bahwa resep dengan kopi resep itu tentu ada bedanya. Karena resep merupakan suatu permintaan tertulis dari seorang dokter, langsung dari seorang dokter. Nah, untuk kopi resep merupakan salinan resep yang dibuat atau dikelola oleh suatu apoteker di suatu apotik. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman contohnya dari gambar di samping. Nah, teman-teman, untuk materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyimpanan resep. Jadi, resep itu harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Kemudian, resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep yang lainnya. Jadi, resep harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun, dan apabila resep yang mengandung narkotika itu harus dipisahkan dari resep yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penyimpanan resep. Jadi, resep itu harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Kemudian, resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep yang lainnya. Jadi, resep harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun, dan apabila resep yang mengandung narkotika itu harus dipisahkan dari resep yang lainnya. Kemudian, mengapa sih harus disimpan selama 3 tahun, dan apabila melebihi 3 tahun maka harus diperlakukan seperti apa? Nah, jadi apabila suatu resep telah melebihi jangka penyimpanan selama waktu 3 tahun, maka resep tersebut harus dimusnahkan. Kemudian, untuk apoteker tidak dibenarkan mengulangi penyerahan obat atas dasar resep yang sama. Jadi, suatu apoteker itu tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan untuk mengulangi penyerahan karena nama resep yang sama. Dan jika di dalam resep tersebut, di dalam resep aslinya tercantum suatu tanda NI, yaitu neiteratur, yang artinya tidak boleh diulang atau obat narkotika. Nah, jadi di dalam resep, suatu resep asli, apabila terdapat tanda NI atau neiteratur, maka
tidak boleh diulang untuk mengulangi penyerahan obat atas nama dasar resep yang sama. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih telah memperhatikan dan juga telah mendengarkan materi ini. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu dalam pertemuan selanjutnya bersama saya, Nurul Fauziah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.